Untuk berdirinya itu kan tahun 2004. Nah, pada intinya awalnya saya bikin produksi ini karena melihat tuh banyak orang yang beli kue dengan harga murah, tapi tidak bisa, maksudnya tidak bisa termakan gitu karena memang tidak ada rasa, kadang kurang manis, kadang kekerasan. Nah, jadi dari situ tuh saya punya impian, bisa nggak sih kita menjual harga murah dengan kualitas yang baik. Tujuan saya itu biar semua kalangan menengah ke bawah tuh bisa makan kue yang enak, yang layak makan. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya tuh kita dari mulut ke mulut dengan packaging yang setengah kilo. Jadi kita dari door to door tuh kita memasarkan dari orang satu ke orang satu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun banyak orang yang merasa suka dengan kue Ende Cookies. Jadi ya dari situ kita kembangkan lagi karena memang packaging setengah kilo banyak orang yang mengeluh kemahalan. Akhirnya kita kembangkan lagi dengan isi paket isi 6. Awalnya tuh kan karena saya melihat makin kesini kan berbagai jenis macam kue tuh banyak ya. Jadi saya berpikir, tapi kan mereka itu dengan satu adonan, cuman hanya dikasih apalah, dikasih tambahan apalah, akhirnya namanya macam-macam dan bentuknya juga macam-macam. Terus saya berpikir kenapa sih harus banyak banget ya? Dan saya juga sepertinya nggak akan bisa ngikutin zaman karena memang kita juga produksinya di rumah dengan kuantitas orang yang sedikit. Sayanya juga kadang suka nggak bisa yang tidak bisa ikut membantu karena memang saya juga ada pekerjaan lain. Jadi saya berpikir kenapa sih ya sudahlah kita bikin saja yang memang yang aslinya kue deso. Jadi kenapa? Jadi saya berpikirnya itu kita bikin kue itu kue deso aja dah. Deso jadi artinya Ende Cookies itu deso. Untuk saat ini untuk tahun ini saya memulai bekerja itu di bulan November karena kebetulan kan ada perayaan tahun baru, ada perayaan Natal dan Imlek. Jadi di situ saya coba untuk lebih mengawali. Siapa tahu dengan kedepannya kita tidak hanya di Lebaran saja gitu. Jadi saya coba untuk memulai lebih awal. Nah, untuk saat ini tenaga kerja saya untuk tim ibu-ibu ada 15 orang. Untuk tim anak-anak siang itu yang bagian membakar, bagian menoples, bagian packaging itu sekitar 20 orang. Ya untuk saat ini anak-anak itu saya perdayakan sebisa saya agar saya juga bisa memberi mereka penghasilan yang layak. Oh ya, masuk Jack Planner tuh saya tahu 2021. Nah awalnya tuh saya lihat saudara saya UMKM Kolang-Kaling. Nah dia usahanya kan mulainya jauh dari Ende Cookies. Nah baru mulai kok udah berizin gitu, sudah ada PIRT-nya, udah ada SIB-nya, udah masuk Jack Planner, bahkan sering ikut bazar-bazar dimanapun gitu dengan fasilitas yang disiapkan oleh Jack Planner ya dan gratis ya itu. Nah itu saya sharing sama dia gimana caranya bisa dapat izin gratis gitu, ngurusnya gimana. Nah akhirnya karena saya juga udah dapat masukan dari customer ya, setiap kita produksi Bu Ami ada PIRT-nya enggak, ditanyakan pastikan PIRT-nya, terus nomor NIB-nya gitu, karena juga kalau kirim keluar kota kan kita ada surat jalan tuh pastinya kan, yang melakukan kadang ada NIB dan PIRT. Nah dari situ aku belajar sama saudaraku itu gimana caranya, terus saya datang ke kecamatan, cari, malah awalnya kecamatan, ke kelurahan, malah bikin NIB dulu itu ke kecamatan, ibu udah masuk Jack Planner belum, kata kelurahan gitu. Oh iya Pak belum, harusnya ngurus Jack Planner dulu gitu. Akhirnya saya ke Jack Planner, ke bagian UMKM di kecamatan Duren Sawit gitu. Nah dari situ berkembang lagi, alhamdulillah sama Jack Planner dikasih pelatihan yang bekerja sama dengan Shopee, Tokopedia, terus UMKM Indonesia gitu, dan banyak pelatihan lagi yang saya ikutin dari Jack Planner yang kadang dilatih lagi supaya bisa tambah berkembang dari sisi marketing digitalnya. Nah di situ banyak banget deh bagaimana kita di marketplace berkembang. Nah dari situ udah tambah digital tuh udah berkembang Ende Cookies, walaupun awalnya tuh saya hanya ngembangin di fanpage Facebook pribadi kan, Ende Cookies gitu. Nah dari situ aku bisa punya Instagram bisnis, WA bisnis. Nah manfaatnya banyak banget dari Jack Planner, ilmunya banyak banget gitu. Dan dari tadinya hanya promo mulut ke mulut gitu, nah sekarang makin dilihat orang lagi karena kan memang sekarang udah serba digital. Selain masuk Jack Planner tuh, selain pelatihan ya, yang saya dapat pelatihan masak dan digital marketing dan pelatihan lainnya gitu, sampai packaging juga ada di situ, pelatihannya desain juga ada gitu kan, lengkap gitu. Nah kita dapat sertifikat halal, terus dapat diurusin PIRT gitu. Dan memang kalau untuk pengurusan halal, PIRT, RIB dan lain sebagainya itu kita memang harus menempuh persyaratan administratif seperti pengumpulan data-data, pengisian data-data, terus juga kita harus wajib ikut pelatihan yang memang diselenggarakan pada saat itu gitu. Itu harus kita wajib gitu kan. Dan semua yang kita dapatkan untuk saat ini gratis tanpa bayaran sampai biaya. Oh ya, kalau untuk di paket yang Rizika ya, saya nggak bisa bilang paket murah karena kan murah mahal itu relatif ya, tergantung bagaimana si penjual dan si pembeli itu menerima suatu label harga kan. Nah kalau Rizika tuh ada 6 ukuran toples 250 gram. Kadang ada yang nanya, Bu beratnya berapa? Kalau kue kering itu kan nggak bisa diukur dari berat, di
di ininya dari ukuran toples aja. Kita menggunakan toples 250 gram ukurannya. Itu ada yang Sika yang fansnya banyak tuh. Itu ada nastar, ada sagu keju, ada lidah kucing, ada cokokran, ada kue kacang, ada kastengel. Dari 2014 hampers berkembang ya, mulai hampers berkembang dari dus kita beli di pasar pagi sampai 2 tahun kemudian bisa produksi packaging sendiri. Sampai dengan saat ini packaging sendiri tetap masih ada 2 paket gitu ya, paket murah dan ada yang spesial juga gitu kan. Terus kita ada Sakinah gitu kan, yang dikenal sama masyarakat di luar. Nah, bedanya apa? Pasti ada bedanya dari sisi penakaran bahan baku, terus jenis kuenya. Di Sika yang murah ada cokokran, yang mahal, yang Sakinah, yang spesial tuh ada chip itu. Nah, untuk yang paket isi 3 ini belum isi koma gitu, karena kita masih fokus sampai saat ini di isi 6 dulu gitu. Banyak yang tahun ini sih sudah banyak menanyakan paket isi 3, paket isi 3. Nah, itu nanti kalau misalkan paket isi 3 ada di edisi Nataru kita bikin paket isi 3 yang isi 3 gitu. Karena kalau Nataru kan peminatnya kurang Pak, nggak kayak Ramadan yang isi 6 udah lengkap gitu. Karena kan kalau yang Nataru paling nggak ada kue istilahnya kan kalau orang-orang Nasrani ya gitu. Jadi yang paling ngehits memang isi 3 tuh di Nataru gitu. Yang isinya tuh hanya putri salju, nastar, sama sagu keju. Itu alhamdulillah tahun kedua ini kita bikin lebih baik penjualannya dari tahun kemarin gitu. Nah, untuk paket isi 3 insya Allah lah nanti kita diskusikan lagi gitu. Jangan sampai nanti terbit yang versi isi 3 di Ramadan, yang isi 6-nya malah terkikis gitu. Nah, itu masih kita matangkan lagi bagaimana konsep isi 3 gitu. Jangan sampai nanti kan melupakan yang ini nih, yang basicnya nih, yang isi 6 gitu. Maunya tuh berjalan semuanya rata gitu. Apa nanti ada yang di cookies retail gitu kan. Kita kan juga masih untuk mungkin 2026 lah kita matangkan gitu. Kalau saya ke depannya yang di cookies pastinya kan pengen lebih maju lagi dari sekarang ya, lebih rapi lagi dalam sisi pemasarannya, lebih rapi lagi dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada kan, dan mengikuti izin-izin yang diselenggarakan oleh pemerintahan khususnya gitu kan, karena kan kita bagaimanapun UMKM yang memang harus mengikuti aturan yang ada gitu kan. Tapi juga berharap aturan-aturan itu juga tidak memberatkan yang seperti sudah berjalan ini. Memang kan UMKM, karena kan Undipkes masih di lingkup UMKM ya, belum pabrik gitu. Nah, untuk ini sih ke depan pribadi Undipkes, aku pengen suatu saat punya tempat toko ataupun yang juga bisa dimana memfasilitasi ibu-ibu, kaum wanita semuanya bisa ikut kursus di situ gitu. Jadi impian terbesar aku pengen punya toko yang punya tempat kursus gitu, khusus untuk masak kue, masakan-masakan, dan dari situ kita juga bisa mengembangkan dari murid-murid kursus jadi bisa membantu nantinya produksi ke depan.